Ya, bukan misal Al-Quran ngasih fatwa, bisa pikir ngasih fatwa gini hukumnya enggak. Ya, ini yang sudah matang ilmunya, sebagai mustahid mencapai marja usia 70 tahun. Rata-rata seperti itu. Sehingga marja kita lihat di Irak, di Iran tua-tua mereka baru mengeluarkan fatwa. Sehingga enggak punya kepentingan apapun, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang marja itu banyak, mustahid itu banyak. Bagaimana cara memilih mustahid atau marja? Misal katakanlah ada marja atau mustahid A, ada B, ada C, ada D, ada 4 marja lah katakanlah. Bagaimana cara memilih mustahid untuk kita taklidi? Apakah kita milih seenaknya saja? Seenaknya gitu. Pilih misalnya yang sesuai dengan selera kita, atau yang orang Arab, atau yang orang Iran, atau yang misalnya badannya tinggi, tegap, atau yang tua. Apakah begitu? Tidak begitu. Memilih mustahid atau marja ada syarat-syaratnya, ada aturannya. Ya. Pertama, seorang marja itu harus yang kita pilih harus yang a'lam, yang lebih pandai dari yang lain. Ini yang a'lam. Artinya lebih pandai dari yang lain. Kemudian yang kedua adalah dalam memilih marja itu harus ada paling tidak kesaksian 2 orang ahli khibrah. Ahli khibrah. Minimal ada 2 orang. Jadi sebelum kita mengenal marja dan memilih salah satu dari mereka, kita harus mengenal 2 orang ahli khibrah. Ahli khibrah artinya seseorang yang telah mencapai pengetahuan agama tentunya, yang sudah belajar di pesantren atau di haujah sudah lama, sehingga dia mampu menilai bahwa marja ini a'lam, yang lain tidak, misalnya begitu. Bahwa ini sudah mencapai marja, yang lain belum. Itu namanya ahli khibrah, yang sudah bisa menilai. Ya. Kalau kita nggak bisa menilai marja yang mana yang lebih alim, yang tidak alim, yang sudah mustahid, yang belum, kita nggak bisa menilai. Tapi ahli khibrah yang sudah lama belajar di hauzah atau di pesantren, ya sudah mampu menilai sehingga bisa menentukan pilihannya begitu. Minimal 2 orang. Ini ahli khibrah. Jadi ahli khibrah ini ulama juga, tetapi belum sampai ke tingkat marja. Ya, ahli khibrah ini masih di bawah marja. Nah, sekarang caranya, kalau kita ingin memilih ada marja banyak, di Irak banyak, mungkin lebih 5 orang, di Iran banyak, mungkin lebih daripada 10 orang. Kita bingung, pilih bagaimana cara memilihnya. Nah, kita bisa bertanya pada 2 orang ahli hibroh. Ya, kita minta ditunjukkan. Nanti beliau menunjukkan yang mana yang apa kita inginkan begitu. Menjelaskan begitu ahli hibroh ini. Pendapat 2 orang ini siapa yang alam di antara dan mereka. Sehingga dengan bimbingan ahli hibroh kita bertaklid pada seseorang di antara 4 marja ini. Ini satu cara begitu. Nah, sekarang kita bagaimana? Kita ini tidak berada di Iran, kita tidak berada di Irak, sehingga bisa jumlah ahli hibroh. Nah, ahli hibroh di Indonesia masih belum ada. Nah, gimana caranya? Nah, semakin orang itu ke bawah, makin rendah, makin banyak perantara untuk naik ke atas. Ketika nggak ada ahli hibroh di Indonesia, kita melalui ustadz jadinya. Jadi berbalik terus ke ahli hibroh baru ke sana. Perantara semakin banyak. Itu kalau kita langsung melalui ahli hibroh. Ya. Cara kedua, kita bisa pilih langsung. Ya. Misalnya yang katakanlah, menurut kita ini kita sudah belajar, kira-kira yang paling alim yang mana? Yang paling terkenal kealimannya, keberaniannya, kejuhudannya, kita baca riwayatnya, kita dengar pelajarannya atau cerita guru-guru yang mana kira-kira? Ya. Misalnya kita contoh kepada A, ya. Pada A kita lihat misalnya di YouTube banyak ceramahnya. Misalnya. Kemudian dia terkenal keberaniannya. Kelihatan juga juhud. Kemudian juga kelihatan sudah tua misalnya gitu. Kita condong ke sini. Contohnya kita bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan pengetahuan yang kita nilai, pengetahuannya, kejuhudannya, kewaraannya, terkenalnya, keberaniannya begitu. Ya, kita pilih ini misalnya. Misal katakanlah rahbar lah, ya, Ali Khamenei ya, katakanlah Ali Khamenei di sini. Kita condong ke beliau.
Kenapa beliau? Karena beliau di samping punya jabatan marja'iyah atau mujtahid, punya jabatan yang lebih tinggi lagi, yaitu sebagai wali faqih. Misalnya, ini kita contoh ke sini. Sebagai wali faqih beliau. Apa itu wali faqih? Ini satu pembahasan lagi. Wali faqih adalah seorang ulama yang dia memimpin sebuah negara dan semua ulama harus berada di bawah pengawasan beliau. Sehingga fatwa beliau, fatwa politik, ya, itu pun meliputi para ulama. Nah, jadi wali faqih ini memiliki fatwa-fatwa politik dan fatwa sosial yang kalau beliau keluarkan tidak ada seorang pun yang boleh menolaknya, begitu. Misalnya kita contoh kepada karena beliau wali faqih, beliau adalah ikhwani. Kita langsung pilih ke sini misalnya. Kita nggak perlu ahli hibroh, langsung kita pilih ke sini, gitu. Ini cara kedua. Nah, karena belum ada ahli hibroh yang menyatakan alamnya beliau, setelah kita condong ke beliau, baru kita mencari ahli hibrohnya. Siapa kira-kira? Minimal 2 orang, walaupun banyak puluhan tentunya, minimal 2 orang yang menyatakan alamiyah dan marja'iyah beliau. Kita cari. Nah, kita nggak bisa mencari, kita bukan tinggal di Kum atau di Iran, kita bukan di Irak, kita nggak tahu, kita nggak ahli hibroh. Kemana? Ya kita lewat guru lagi, lewat mubalik, lewat ustaz yang ada di sini. Jadi kita bilang, saya ingin bertaklid kepada Imam Ali Khamenei. Sementara saya nggak tahu 2 orang ahli hibroh siapa yang menyatakan ahli beliau. Nanti itu guru atau mubalik menjelaskan. Ketika dijelaskan bahwa yang menyatakan alamnya beliau adalah fulan-fulan, baru taklidnya sah seperti itu. Itu taklid yang sempurna. Taklid bukan dengan dasar taklid. Ikut-ikutan. Sebab banyak orang yang taklid pada marja, dasarnya taklid juga. Karena gurunya bertaklid pada seorang marja, dia ikut gurunya. Ini taklid pada marja berdasarkan taklid lagi. Itu kurang tepat, kurang benar. Yang benar, taklid pada marja berdasarkan penelitian ini. Dan melalui 2 orang ahli hibroh. Itu taklid yang benar. Apakah taklid kalau tidak melalui 2 orang ahli hibroh ini langsung kita ikuti? Nah, kita yakin bisa disalahkan. Ya kalau orang yang tinggal di kaki gunung, di pedalaman, nggak tahu ahli hibroh, nggak kenal, nggak ada yang mengajarkan, Allah terima tentunya. Tapi buat kita yang belajar, kita tinggal di kota, banyak guru harus bertanya. Cara bertaklid tidak mudah. Ya, ini taklid saja perlu kita pahami dengan baik. Sehingga kita memilih marja itu nggak sembarangan. Ya, karena marja menentukan hidup kita. Karena marja ini juga di samping membantu kita menentukan hukum, memberikan fatwa, bahkan nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat pada kita. Kita pilih aja yang nggak bisa memberikan syafaat, dia sendiri misalnya, ya perlu dibantu. Ya akan kacau hidup kita jadinya. Karena pilih marja ini tidak main-main. Dan serangan musuh-musuh Islam dari Zionis Amerika, itu utamanya kepada kaum muslimin, yang paling gigih mereka serang adalah marja'iyah dan wali faqih. Karena sumber kekuatan Islam ada di sini. Kalau wali faqih enggak ada, marja' enggak ada, Islam akan hancur, punah, tinggal namanya saja. Tinggal paling ada sholat, puasa gitu aja. Politik enggak ada, sosial enggak ada. Ya, budaya enggak ada, hancur semuanya. Ya, film tersebar di mana-mana, lagu-lagu tersebar di mana-mana, pakaian aurat di mana-mana. Yang ada paling sholat, ngaji kuping begitu. Jadi Islam itu kuat, kokoh karena ada wali faqih dan marja'iyah. Karena itu para musuh Islam, mereka konsentrasi sekuat tenaga untuk menghancurkan wali faqih dan marja'iyah. Tapi nggak pernah berhasil. Karena mereka ini adalah wakil-wakil imam zaman, nggak main-main. Paham ya? Nah kita jangan seperti ahli sunnah. Ya. Kenapa ahli sunnah? Asbaja ahli sunnah wal jamaah. Ya. Mereka punya imam 4 dalam fikih. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka juga bertaklid. Cuma cara taklid mereka tidak seperti cara kita. Cara taklid mereka itu dengan cara taklid lagi. Ditaklid berdasarkan taklid. Kok bisa? Karena mereka rata-rata ketika bertaklid pada salah seorang imam ini, ikuti gurunya, ikuti kiainya, ikuti ulamanya.
Itu namanya taklid kepada marja yang 4 ini atau salah seorangnya berdasarkan taklid. Dan mereka nggak mengenal ini semuanya begitu. Berada di mana, bagaimana pelajarannya, kenapa pilih ini, kenapa pilih Imam Syafi'i, kenapa nggak pilih Imam Hanafi, kenapa nggak pilih Imam Hambali yang lebih muda, kenapa nggak pilih yang lebih tua, begitu. Jadi taklid berdasarkan taklid juga. Nah kita lebih dalam, lebih mendetail, gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti lebih jelasnya taklid bisa antum baca di bab taklid ya, supaya lebih yang nggak paham bisa antum tanyakan. Dibahas satu persatu akan panjang masalah taklid. Ya. Kan artinya tadi kan kita harus langsung ke marja tadi. Bukan harus, boleh. Ya. Boleh secara kedua. Ya. Maaf saya agak mirip dengan Aswaya tadi, taklid berdasarkan taklid, karena kadang-kadang kita kan mau langsung ke marja, misalnya katakanlah Imam Ali Khamenei, mungkin banyak fatwanya yang nggak sampai ke kita, sehingga kita harus merujuk ke yang kita anggap sampai ke Imam Ali Khamenei, sehingga kayaknya berantai juga kita jujur gitu. Bagaimana caranya supaya bisa langsung gitu loh maksudnya, seperti itu. Iya, terkait masalah fatwa, Ya. fatwa itu bisa langsung, bisa juga dengan perantara. Oh gitu. Di sini dijelaskan ketika kita merasa aman dengan apa namanya yang menyampaikan, mubalignya, ustadznya, atau kitab yang sudah diterjemahkan kita merasa aman dari kesalahan, kita merujuk pada fatwanya sudah cukup. Oh ya. gitu. Jadi kecuali yang langsung. soal fikih kali ya. Kalau ya. fikih Jadi ini kitab langsung. ini sudah merupakan fatwa-fatwa beliau. Iya iya. Kalau sudah kita bertak pada beliau, kita tinggal merujuk kitabnya saja. Kita baca dan kita amalkan. Nah, kita nggak paham, kita tanya guru atau ustadz, sudah cukup. Ya itu dia, banyak yang nggak paham. Ya kalau nggak paham bisa langsung nanya ke ustadznya aja ya. Gitu. Iya ustadz. Karena kita kan pertama jauh, kedua memang kalau saya pribadi nggak ngerti bahasa. Juga, iya gitu. Dan kalaupun langsung ke sana, beliau pun punya wakil-wakil di setiap kota, di setiap negara. Pasti ke wakilnya dulu. Itu adalah sangat-sangat penting urusan pemerintahan, baru kepada beliau jumpa langsung. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, saya izin untuk bertanya. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, nama saya Repiardi. Izin bertanya, apakah kita harus menjaharkan secara terang-terangan marja kita, ataukah kita bisa secara rahasia atau takiyah lah ini untuk untuk teman-teman yang berbeda supaya tidak terjadi salah paham. Misalnya saya kepada Sayyid Ali Khamenei, tapi saya tidak menjaharkannya kepada teman-teman yang kepada Ayatollah Ali Sistani untuk menjaga ukhuwah. Bagaimana itu, Ustaz? Iya. Kalau maksudnya, iya. Apakah kita perlu menjaharnya atau cukup dalam hati kita saja, yang penting kita taklid kepada beliau? Iya. Kita harus bisa melihat kondisi yang melingkupi kita. Dan kita harus bisa melihat orang-orang yang berada di lingkungan kita yang kita hadapi. Kalau mereka orang-orang yang mengerti, yang alim, yang paham, bicara masalah marja tidak masalah, ya kita ajarkan. Kalau mereka mudah tersinggung karena belum paham, belum punya wawasan yang luas, ya kita sembunyikan. Tergantung kondisi di mana Bapak berada. Karena kita di Indonesia masih belum punya pengetahuan yang luas bagaimana orang-orang yang berada di Irak, di Iran, di Lebanon. Nah, kalau kita berada di Iran misalnya, atau di Lebanon, atau di Irak, itu masalah marja'iyah biasa, nggak ada masalah. Ya. Bahkan kalau kita buka televisi atau radio, tanya jawab fikih, itu ditanya marjanya siapa. Misalnya ada radio Ma'arif namanya, di Qum, di Iran. Setiap hari memberikan soal jawab, memberikan jawaban masalah fikih. Ada yang bertanya, kemudian ditanya marjanya siapa. Kemudian penanya menjelaskan, saya marjanya fulan. Itu sudah hal yang sangat biasa, tidak ada
tidak ada masalah sama sekali. Itu kalau kondisinya di Iran atau di Irak atau di Lebanon. Untuk kita Indonesia bagaimana? Kita melihat kondisi kita. Lihat teman-teman kita, kawan-kawan kita, mereka sudah paham betul atau belum, tersinggung atau tidak. Nah, ketika masih tersinggung, kita jangan menjaharkan, kita sembunyikan saja. Kalau sudah paham, bisa berdiskusi, ya tidak apa-apa, kita jaharkan. Ya, Itu karena saya nih di Husainia, jadi di Husainia itu ada apa? Ada beberapa marja lah istilahnya, dua lah ini. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, saya pikir masih ini diperlukan adanya diskusi, buatlah diskusi terbuka tentang masalah marja'iyah dan wali faqih. Itu sangat penting sekali. Karena kita ini berjalan terus nanti akan mengerucut ya, sampai ke zuhurnya Imam Zaman. Itu pasti perjalanan itu. Dan pasti nanti semua madhab, semua marja, semua mujtahid akan berhenti pada titik zuhurnya Imam Zaman. Jadi nanti marja'iyah, istihad, ya, bahkan juga wali faqih dan semua ulama tidak ada yang berfatwa, tidak ada istihad, tidak ada marja ketika zuhurnya Imam Zaman. Nah, kita mengarah ke sana dan pasti ketika mengarah ke sana kita harus semakin meluaskan wawasan kita dan semakin dewasa agar kita bisa mengerucut menyebut Imam Zaman lebih cepat insya Allah. Itu perlu adanya diskusi yang lebih luas lagi insya Allah. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya, Ustaz. Ya. Silakan Pak. Nama saya Daud dari Malang. Ada orang yang belajar tentang Ahlul Bait itu melalui tekstual, seperti katakanlah bab doa, atau intinya mereka seperti belajar seperti tekstual atau belajar seperti ada kitab-kitab yang intinya dia mengikuti seperti orang Wahabi lah, dia belajar mengikuti tekstual ya. Apakah yang saya tanyakan ya, kitab yang tekstual dan yang di apa namanya fatwa yang dibukukan, yang dirujuk itu, apakah yang boleh kita mengikuti tekstual itu seperti hadis-hadis tentang bab doa yang ada, seperti doa-doa yang ada di hadis-hadis, sama yang mengikuti di fatwa itu, apa boleh kita mengikuti hadis tersebut atau kita mengikuti fatwa? Mohon maaf agak terlalu grogi ya. Mungkin Ustaz bisa memahami apa yang saya maksud. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Saya jelaskan bahwa ilmu itu adalah makulah atau masalah yang bersifat tashkik ya. Tashkik. Tashkik artinya bergradasi. Bertangga-tangga, berderajat-derajat. Ya, misalnya kalau saya nyalakan lampu ini senter, sinar yang paling dekat dengan sumbernya ini, sinar dengan dekat sumbernya sangat terang. Sinar berikutnya mulai kurang sampai pada titik kegelapan. Jadi ilmu ini seperti sinar, dia bergradasi. Nah, karena ilmu itu bergradasi, kita harus mengetahui kemampuan kita berada pada gradasi yang mana. Jadi kita harus tahu kelas kita berada di mana. Nah, kalau kita mampu mengkaji satu ilmu yang kita berada di kelas itu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau kita ingin mengkaji ilmu yang lebih tinggi, tidak mungkin sesuai dengan bimbingan guru dan bisa keliru, bisa salah. Karena itu untuk hal-hal yang mudah, baik itu sifatnya ilmu fikih atau ilmu akidah atau ilmu tafsir, yang mudah, yang sangat dasar, masih kelas SD katakanlah, baca sendiri ketika sudah bisa membaca. Misalnya tajwidnya sudah lancar, Qur'annya sudah fasih,
bisa bahasa Indonesia, mengerti terjemah. Baca Al-Quran, belajar terjemahnya, nggak apa-apa. Untuk tafsirnya perlu ke guru. Ya. Untuk nanti ke lebih dalam lagi perlu lebih tinggi lagi. Jadi begitu. Jadi kita nggak bisa melarang ataupun nggak bisa menganjurkan kepada setiap orang yang berbeda-beda. Ya, mungkin buat satu orang dia belajar sendiri bisa. Buat orang ini nggak bisa, perlu bimbingan. Jadi nggak bisa disamakan. Kita harus pandai melihat kelas kita berada di kelas yang mana. Kalau ilmu ini kita mampu kita cerna dengan membaca, dengan tekstual, ya silakan. Ketika nggak mampu, pasti harus dengan guru. Kalau kita dipukul rata, semua ilmu bisa dengan baca secara tekstual, itu nggak benar. Ya nggak bisa. Sebab para ulama pun masih perlu bimbingan kepada imam zaman dalam memahami ilmu pengetahuan. Sampai pada titik terakhir. Dan imam zaman pun masih perlu bimbingan dari Allah. Turunnya adanya malam qadar, turunnya malaikat yang menurunkan ketentuan. Itu sebagai bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu bergradasi, bertingkat-tingkat sampai tingkat yang sangat tinggi. Ilmu yang lebih tinggi dari kita harus perlu bimbingan guru. Ya sejajar dengan kita yang di kelas kita bisa belajar secara tekstual dengan membaca sendiri. Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapat bimbingan dari guru kita, dari imam zaman, sehingga lebih dapat banyak lagi insya Allah. Ya. Terima kasih. Ada soal yang lain? Kita masih punya waktu, ada 25 menit ya. Kalau enggak ada kita gimana? Kita mau lanjutkan, silakan. Jadi begini, Ustaz. Marja itu kan nggak cuma satu ya, ada kemungkinan orang marja itu berbeda dengan Papua gitu. Dan dalam perbedaan itu ada sedikit konflik di antara mereka seperti itu. Iya. Perbedaan antara marja di dalam mazhab Ahlul Bait itu ada. Cuma tidak separah yang ada di antara ulama mazhab Ahlus Sunnah. Ada. Kenapa ada? Itu sebabnya banyak. Di antaranya karena memahami hadis yang berbeda, karena masalah menilai perawi yang berbeda, karena masalah ada bahasa Arab yang berbeda, sehingga timbul perbedaan gitu. Sehingga dia ada istilah ihtiyat, ada ihtiyat wujubi, ihtiyat istibabi, dan sebagainya. Perbedaan ada, cuma perbedaan sangat tipis sekali. Jadi sampai kepada perbedaan yang sangat mendalam. Dan tidak ada konflik di antara mereka, biasa saja. Ya. Dalam hal-hal yang mustahab atau yang sunat ada perbedaan. Misalnya baca tasbih arba'ah ketika rakaat ketiga keempat, ada yang mengatakan cukup 1 kali, ada yang bilang bisa 3 kali. Jadi hal-hal yang sangat ringan perbedaan itu. Tidak sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Misal ketika mengusap kepala, misalnya ada yang tangannya ini dari tengah ke bawah, ada yang mengatakan begini pun boleh. Itu kan sangat ringan sekali perbedaan itu. Ya kita bisa pilih yang mana saja marja yang kita ikuti. Jadi perbedaan itu ada karena beberapa sebab, cuma perbedaan itu sangat kecil dan tipis sekali. Yang globalnya semuanya biasa. Misalnya ketika sholat katakanlah irsal tangannya lurus. Tidak ada seorang marja pun mengatakan boleh begini, nggak ada. Semuanya lurus. Ya. Jadi masalah irsal itu paling-paling berbedanya masalah mubah saja, boleh begini, itu saja. Hanya 2, boleh begini, begini. Itu pun semua marja mengatakan begitu. Jadi semuanya irsal. Tidak ada seorang marja pun mengatakan kita boleh sholat begini, nggak ada. Kalau di ahli sunnah macam-macam. Ada yang begini sholatnya, ada yang begini kan. Ada yang begini, ada yang di sini, ada yang begini malah kayak ada patung Buddha kan gitu. Ya, itu bermacam-macam. Walaupun mereka pun tidak mewajibkan, hanya mustahab saja. Tapi kalau di Syiah sedikit perbedaannya itu di antaranya. Ya. Terkait masalah taklid ada soal yang lain, kalau enggak kita sepakati kita akan membahas bab puasa atau kita baca lanjutannya taklid kemudian masalah taharah. Nah, kita mendekati bulan puasa. Gimana kira-kira? Lanjut aja. Yang lain? Teman-teman yang di Zoom, apakah mau lanjut bab taklid atau bab puasa? Bab puasa, Ustadz, karena emergensi kita sebentar lagi Ramadan. Saya usul. Terima kasih.
Minta Teman-teman pendapat yang lain. di offline gimana? Yang di offline ada yang usulan karena kita mendekati bulan puasa, kita bahas bab puasa enggak lebih urgen, lebih penting. Bagaimana? Puasa ya. Iya. Iya betul, sambil jalan ya. Iya. Baiklah, kita sepakat membahas masalah bab puasa. Ya. Kalau antum punya buku daras fikih bisa dibuka pada halaman 307. Di sana dijelaskan masalah puasa. Pertama dibahas adalah makna puasa. Ya. Apa sih puasa itu? Puasa kan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah as-saum atau asyam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, asyam artinya puasa. Asyam, as-saum sama saja. Terkadang as-saum, terkadang asyam. Artinya adalah puasa. Apa sih puasa itu? Puasa ialah tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Nah, mulai terbit fajar atau waktu subuh sampai tenggelam matahari. Atau sampai mega merah hilang. Nanti ada sedikit perbedaan di situ. Itu makna puasa. Di puasa tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari fajar shadiq, itu waktu subuh sampai maghrib. Itu namanya puasa secara syar'i. Ya. Kemudian masalah waktu berpuasa. Semua ulama sepakat bahwa puasa dimulai dari waktu subuh. Ketika fajar shadiq telah menyingsing, telah terbit, itu waktu subuh. Itu sepakat semuanya. Itu wajib di situ. Ketika pas subuh wajib sudah. Tapi untuk ihtiyatnya, hati-hatinya ada imsak namanya. Itu kita imsak mustahab, dianjurkan beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Supaya pas subuh kita sudah siap berpuasa, sudah masuk ke puasa. Itu dianjurkan. Ya. Ada imsak mustahab dan imsak wajib. Imsak wajib ketika waktu subuh. Imsak mustahab ketika sebelum subuh. Ya. Berapa menit sebelum masuk waktu subuh. Itu mulainya. Adapun akhirnya adalah waktu maghrib. Ya. Nah, waktu maghrib itu ada sedikit perbedaan pendapat. Saya jelaskan begini. Ya. Misalnya katakanlah ini tepi laut ya. Ini tepi laut. Di sana sebelah barat. Kita menghadap ke sebelah barat. Matahari terbit dari sana, tenggelam di sana begitu. Ya. Misalnya kita ingin mengetahui waktu maghrib. Ya. Matahari dia turun perlahan-lahan ke bawah. Terus ya. Nah, ketika matahari sudah mendekati pantai ini, ya rata semua gitu kelihatan. Nah, ketika pas bulatannya persis dengan permukaan laut, katakannya persis, ini namanya gurub. Ya, namanya gurub. Kalau matahari masih di sini sedikit, ya, masih sedikit di sini, ini belum gurub. Masih ada, matahari masih kelihatan. Kalau sudah bulatannya di atas sini sama dengan permukaan, namanya apa? Gurub. Gurub itu terbenamnya matahari. Gurub terbenam matahari. Nah, menurut sebagian ulama, ketika gurub, yaitu terbenamnya matahari, yaitu permukaan laut sama dengan bulatan terakhir matahari, disitulah masuk waktu maghrib. Masuk waktu sholat, masuk waktu iftar juga. Ya. Jadi azan itu bukan jadi ukuran kita sholat atau kita iftar. Azan harus menyamakan dengan gurub ini, harus lihat matahari. Jadi azan di masjid, di radio belum tentu. Nah, kalau yang azannya ngerti, punya ilmu jujur, pas gurub dia azan. Kalau misalnya ketika matahari masih niscaya sudah azan, berbahaya. Berarti belum maghrib, belum bisa sholat dan belum bisa iftar, gitu.
Jadi azan itu bukan jadi tolok ukur untuk kita melakukan sholat atau iftar puasa. Ukurannya adalah terbenamnya, tenggelamnya matahari. Bulatan terakhir ini serata dengan pantai. Kalau kelihatan begitu. Ya. Ini pendapat pertama. Maghrib adalah ketika bulatan matahari terakhir sama dengan rata dengan pantainya itu. Pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa masuk maghrib itu yang kita dibolehkan untuk iftar dan boleh melakukan sholat bukan ketika matahari ini bulatannya rata dengan pinggiran, dengan pantai, tapi hendaklah harus lebih tenggelam lagi gitu ke bawah. Apa ukurannya? Ukurannya mega merah yang ada di timur itu. Jadi ketika matahari tenggelam di sini, ini kan ke barat sana. Nah sebelah timur itu ada mega merah yang mengiringinya. Ya, matahari semakin tenggelam, sana mega merah di timur semakin ke atas gitu, sampai dia hilang. Nah, ukuran maghrib pendapat yang kedua adalah bukan seperti ini, tapi hilangnya mega merah sampai ke atas kepala, sehingga ini matahari lebih tenggelam lagi. Nah, ukurannya pakai jam itu ukurannya minimal seberapa jam minimal. Seberapa jam dari kapan? Dari mulai tenggelamnya matahari, dari mulai gurub, dari mulai bulatan matahari sama dengan permukaan. Kalau pakai jam, seperempat jam minimal paling tidak. Kalau mau lihat mega merah ya lebih bagus. Tapi kalau sampai misalnya 20 menit itu sudah lebih meyakinkan lagi. Ini pendapat yang kedua, ya. Dan termasuk pendapat terhabar pendapat yang kedua, ya. Artinya kita ketika mendengar azan dan azannya adalah azan ketika tenggelam matahari persis, berarti belum maghrib, belum boleh iftar. Tapi kalau azannya sudah tenggelam, azannya sudah kelewat misalnya, ya sudah boleh iftar, boleh sholat. Gitu. Jadi ukuran atau tolok ukur iftar dan sholat maghrib itu dan isya adalah tenggelamnya matahari atau hilangnya mega merah. Bukan suara azan. Karena suara azan bisa lebih cepat, bisa lebih lambat begitu. Baik azan di radio, azan di masjid tetangga kita itu bukan jadi ukuran. Nah, jadi gimana caranya? Nah, caranya begini. Karena kita biasanya untuk iftar itu sangat sensitif. Kalau sholat maghrib kan kita nggak puasa, kita bisa sholat jam 7, jam 8 kan ada masalah kan. Kalau iftar kan biasanya buru-buruan, dulu-duluan begitu. Kalau kita biasa keluarga bisa iftar mau lambat nggak ada masalah ya tenang-tenang saja, nggak masalah. Cuma karena masyarakat kita biasanya iftar sangat dianjurkan, harus cepat-cepat, harus takjil begitu. Kalau nggak mendapat kecaman, padahal juga nggak benar, maka kita terpaksa kita harus mengintip tenggelamnya matahari sebelum masuk bulan puasa. Ya. Misalnya katakanlah pada akhir-akhir Sya'ban. Nanti tanggal 27 Sya'ban, tanggal 28 sebelum masuk Ramadan, kita pergi ke pantai. Pergi ke pantai, sekiranya kita menghadap ke barat, matahari tenggelam di sana. Di mana kira-kira? Apakah di Ancol ataukah di mana lagi? Di daerah Banten misalnya atau di daerah Jawa Barat, kita cari tempat, ya. Kita kan nggak punya padang pasir Sahara, semuanya ada pohon, ada hutan. Terpaksa kita di pantai. Tapi cari pantai yang kalau kita menghadap ke barat, di sana melihat tenggelamnya matahari. Nah, caranya pas mendekati maghrib, kita pakai jam tangan, kita bawa radio. Kita perhatikan matahari itu, dia mulai turun pelan-pelan. Nah, pas sampai di permukaan laut ini, dia tenggelam, bulatannya persis sama. Kita lihat jam berapa? Misalnya pas jam 6. Oh pas azan nih radio, berarti azannya benar. Nah jamnya juga tepat. Nah jadi patokan buat kita. Nah kita pulang ke rumah pas masih bulan puasa, kita teliti jam 6, berarti kita bisa iftar jam 6:15. Itu yang lebih tepat. Atau jam 6:20. Jangan sekedar mendengar saja tanpa meneliti. Ya. Itu pernah saya lakukan. Jadi waktu saya pernah ke Riau itu, dan di Riau kan banyak laut, jadi gampang. Pas juga masuk awal puasa, saya ajak teman kita ke pantai. Pas lagi pantainya mengarah ke teman mati di arah barat, udah enak. Pakai jam tangan, aku kan jamnya disamakan dengan radio siaran yang terdekat. Pas sampai di sini melihat matahari, suara azan dan jamnya jam sekian. Oh ini pas. Kita jadi ukuran, nanti kita iftar lewatin seperempat jam atau 20 menit. Udah tenang kalau begitu. Ya, kalau begitu nggak ada ikhtilaf insya Allah. Bukan sekedar apa katanya.
Itu mengenai waktu maghrib untuk sholat maghrib atau untuk iftar. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan mengenai waktu maghrib? Nah, deh, kita lanjut ya. Dan kita ini termasuk di Indonesia punya waktu yang hampir stabil. Walaupun berbeda dengan waktu Indonesia Timur tidak banyak, ya. Karena kita tidak punya musim dingin, tidak punya musim panas. Ya, kalau di Saudi, di Irak, di Iran itu jauh berbeda. Ketika musim panas misalnya, musim panas itu waktu subuh ya hampir jam 4 mungkin. Waktu maghrib hampir jam 9, jadi puasa panjang sekali. Musim dingin kebalikannya. Kita ini hampir stabil. Maghrib jam 6 kurang 10, lewat dikit, hampir stabil. Seperti itu. Juga waktu subuh hampir stabil. Jadi kita berpatokan dengan jam nggak begitu susah buat kita di Indonesia. Ya. Izin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Revi Ardi, kalau supaya Ustadz bisa melihat, bisa dibuka videonya. Boleh. Ini sering terjadi hampir setiap tahun ini awal Ramadan. Ini bagaimana ini kita ikut yang kata Ustadz tadi, kita langsung melihat akhir Sa'ban, atau kita mengikuti pemerintah atau mengikuti salah seorang marja. Misalnya kita mengikut ICC yang ininya kepada Said Ali Khamenei. Bagaimana ini Ustadz? Iya. Saya sering ditanya di usia ini. Iya. Kalau mengatasi awal Ramadan itu dengan mudah. Ketika kita berpuasa di akhir Sya'ban, kemudian masuk awal Ramadan dan kita masih ragu di situ, kita niat puasa qadha atau puasa akhir Sya'ban. Kemudian ternyata awal Ramadan sudah selesai dan diterima. Itu solusinya. Jadi akhir-akhir Sya'ban kita puasa saja. Ya, misalnya sekarang tanggal 29 Sya'ban. Ya. Biasanya bulan Hijrah itu sampai 29. Nah, kita puasa dengan niat puasa akhir Sya'ban, puasa sunat. Nah, besok kemungkinan tanggal 1, kemungkinan tanggal 30 Sya'ban. Kan masih ragu tuh. Kita puasa saja. Boleh niat puasa sunat Sya'ban, boleh niat puasa qadha. Pernah baca. Ketika ternyata masuk awal Ramadan, nah puasa kita diterima termasuk awal Ramadan. Itu solusinya. Jadi nggak ikut pemerintah, nggak ikut marja, nggak ikut aturan fikih seperti itu dan akan selamat semuanya. Yang jadi masalah itu kalau akhir Ramadan itu jadi masalah. Bagaimana masalahnya? Sebab kalau ternyata nanti di akhir Ramadan masuk Syawal, ya tanggal 1, itu sudah masuk 1 Syawal, ya kalau kita puasa haram awal Syawal. Kalau ternyata masa Ramadan kita buka sembarangan, ya buka dengan sengaja. Di sini dilema. Ya. Jadi kalau akhir Ramadan itu dilema. Dilemanya kalau kita tetap puasa, kalau ternyata awal Syawal sudah masuk, puasanya haram, nggak boleh. Tapi kalau ternyata kita membatalkan, kemudian ternyata masih Ramadan, nah kita kena kafarah. Solusinya, yang pertama kalau kita jauh dari marja, dari ustadz, dari nggak bisa bertanya. Akhir-akhir Ramadan itu, ya, ketika kita mendengar adanya sebagian kaum muslimin sudah iftar, sudah lebaran, nah kita ingin iftar juga, kita keluar musafir. Sejauh masa syar'i kita iftar di sana, dan nanti kita pulang sudah bisa membatalkan puasa. Kita batal puasa dengan ketika safar itu dianggap sah dan tidak dianggap membatalkan puasa dengan sengaja. Nanti ketika ternyata masih Ramadan, kita tinggal mengqadha 1 hari. Itu solusi pertama. Ya. Karena kita hidup di lingkungan, terkadang mereka iftarnya itu atau mengakhiri puasa Ramadan tergantung fatwa ulama mereka atau juga dari pemerintah. Nah, ketika ternyata menurut kita masih akhir Ramadan, belum lebaran, belum 1 Syawal, ya kita dilema. Kita tetap puasa nanti menjadi sorotan, kita diundang, bagaimana? Kita mau iftar di rumah, ya batal dengan sengaja, kena kafarah. Caranya kita musafir, setelah sholat subuh, naik motor misalnya, karena masa syar'i, kita minum seteguk, pulang lagi sudah selesai. Nah, kita membatalkan puasanya
yang dibatalkan dengan cara yang syar'i dan tidak terkena kafarah. Nanti kita tinggal mengqadha saja. Itu kalau akhir Ramadan. Begitu solusinya kira-kira. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Kemudian mengenai masalah melihat hilal. Ya. Kalau di ulama Ahlul Bait menentukan awal bulan itu, awal Ramadan, awal Syawal, itu dengan ru'yatul hilal namanya, melihat hilal. Tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan dengan cara hisab. Kalau di ahli sunnah ada dua cara, ada cara hisab, ada cara ru'yatul hilal. Tapi yang banyak dengan ru'yatul hilal, dengan hisab hanya sedikit saja. Tapi di Ahlul Bait, di Syiah Imamiyah, cara hisab tidak dibenarkan dan tidak sah. Harus melihat hilal. Itu ru'yah. Dan ru'yah bagaimana cara melihat ru'yah? Kalau kita punya ilmu, kita mengerti, ya kita berangkat sendiri, tinggal kita ke pantai yang ke arah barat, lihat terbitnya hilal berkaitan dengan terbenamnya matahari. Ketika kita menyaksikan, ya kita amalkan. Jadi ru'yatul hilal itu bukan hanya untuk orang tertentu, siapa saja bisa melihat hilal dengan cara pergi ke pantai misalnya. Yang penting mengerti ilmunya, itu saja. Itu satu. Jadi kalau kita sempat, kita mampu, kita punya ilmu, kita berangkat sendiri. Satu. Yang kedua, kita nggak sempat, ya kita nggak bisa melihat hilal, kita nggak tahu ilmunya. Nah, kita harus mencari informasi dari orang-orang yang kita percaya dan punya ilmu. Dua syaratnya. Ya. Pertama, orang yang meru'yat hilal itu dia orang yang kita percaya. Kita yakin dia itu jujur. Satu. Kedua, dia punya ilmu. Nah, ketika ada sebagian orang pergi meru'yat hilal dan dia itu orang-orang yang jujur dan punya ilmu, kasih informasi pada kita, ya kita terima, sudah tenang. Gitu ukurannya. Baik ulama pemerintah, baik ulama kata Wahabi sekalipun, siapa saja yang melakukan ru'yah ini bebas madhab, kalau dua syarat dipenuhi, yaitu mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tentang ru'yatul hilal dan jujur, bisa kita terima. Gitu. Bahkan juga ada yang membolehkan kalau kita berada di negara kafir misalnya, kita nggak bisa meru'yat hilal, tapi ada informasi dari seorang non-muslim dan dia mengerti ilmunya, tahu, jujur. Pekerjaan dia suka meru'yah karena kepentingan. Nah dia jujur, tapi non-muslim, gimana sih kita? Bisa diterima. Asal dia punya ilmu dan jujur, sekalipun orang non-muslim. Ketika kita berada di negara kafir misalnya. Nah kalau kita di Indonesia, ya mungkin dari satu kelompok, dari kelompok manapun, dari kaum muslimin, atau dari kaum mukminin yang berwilayah, ketika meru'yat hilal, kalau mereka itu alim, tahu ilmunya dan jujur, kita terima. Kenapa enggak? Dari kelompok manapun. Ya, baik dari pemerintah atau dari kelompok kita, ya, dan kita nggak boleh suudzon. Dan rasanya tidak mungkin mereka menyebar ke beberapa tempat begitu untuk melihat hilal, nggak mungkin mereka itu nggak diberikan pengetahuan, nggak dibekali sebelumnya, atau nggak ditatar begitu, nggak mungkin. Dan juga rasanya nggak mungkin mereka itu nggak jujur, apa kepentingannya? Jangan suudzon. Jadi siapa saja boleh merujuk kepada siapa saja dalam masalah hilal, mengawali Ramadan dan mengakhir Ramadan, ketika yang dirujuk itu adalah alim dan jujur. Itu. Ya, jadi nggak mesti pemerintah. Ini jelas ya insya Allah ya. 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 Menurut Rahbar, ketika meru'yat hilal itu boleh menggunakan alat, tapi alat yang langsung gitu. Apa namanya, teropong, itu dibolehkan. Kalau teropongnya pakai saluran ke komputer, melihatnya ke komputer itu nggak boleh. Karena bukan melihat langsung, tapi lihatnya ke komputer. Kalau pakai teropong langsung itu dibolehkan, ya nggak ada masalah. Jadi bukan harus dengan mata langsung. Ya, sebagian dari mengatakan dengan mata langsung nggak boleh pakai alat. Tapi Rahbar membolehkan pakai teropong. Asal teropong langsung begitu. Bukan teropong disalurkan ke televisi, kita nggak lihat teropong, tapi lihat televisi atau lihatnya monitor, itu nggak boleh. Jadi kadang mata telanjang tidak melihat, tapi alat itu melihat. Iya, boleh dibolehkan. Dengan alat, ya, dengan bantuan alat. Waktu sudah habis ya, mungkin masih ada 1-2 menit yang ingin bertanya, dipersilakan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ustaz, mau bertanya Ustaz? Ya, silakan. Untuk berbuka Ustaz, karena kita
atau lingkungan kita kadang mengundang dalam acara buka bersama, atau kadang berbuka itu mereka lebih awal. Nah, kita takiyah mengikuti mereka atau kita seperti apa Ustadz? Karena berbuka mereka kan kadang lebih awal karena mengikuti fatwa mereka atau hadis mereka bahwa cepatlah kalian berbuka. Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita harus melihat kondisi di mana kita berada. Yang kedua, kita harus melihat kemampuan kita dan kedudukan kita. Ya. Katakanlah kalau kondisi kita berada, mereka orang-orang yang mengerti, kita pun punya kedudukan dan bisa menjelaskan, sebaiknya kita jelaskan terus terang. Kalau kondisi seperti itu, kondisi di lingkungan orang-orang yang mengerti, yang paham, yang katakanlah terbuka, kita pun bisa menjelaskan. Baiknya kita jelaskan tentang masalah iftar atau waktu maghrib yang harus kita akhirkan sedikit saja. Itu yang pertama, itu yang sangat bagus. Kalau antum pindah ke situ, Kalau pada kondisi yang lain, kita ada di lingkungan yang mereka bisa mencemooh kita atau menyalahkan atau timbul keributan, ya misalnya. Dan kita pun nggak bisa menjelaskan, ya kita memiliki kapasitas ilmu untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Bagaimana cara kedua? Ya kita bisa cara kedua ini dengan mengakhirkan iftar kita dengan macam-macam cara. Mungkin ke WC dulu atau apalah alasan begitu, atau mungkin laksanakan baca doa dulu sehingga seukuran seberapa jam lambat dengan cara apapun, mau pergi keluar dulu atau ke WC atau apa, atau cara minum tapi airnya tidak dimasukkan begitu. Ya, itu cara yang kedua supaya orang melihat kita sudah iftar. Ya. Karena kalau pada kondisi seperti itu kita sengaja minum dengan mereka dan kita juga tidak terancam nyawa, kehormatan, termasuk iftar belum waktunya dengan sengaja, nanti kena kafarah gitu. Kecuali kalau sudah diancam, itu namanya taqiyah. Taqiyah itu identik dengan ancaman. Ketika tidak ada ancaman, hanya khawatir, kira-kira nggak enak, itu bukan taqiyah namanya. Taqiyah ketika ada ancaman yang meyakinkan. Jadi ingat ya, taqiyah itu taqiyah secara syar'i ketika ada ancaman yang meyakinkan, yang membahayakan. Baru taqiyah, baru seperti mereka. Kalau enggak, kita cari cara yang lain, baik dalam sholat maupun dalam iftar atau dalam berpuasa. Ya, insyaallah. Ya. Ada taqiyah mudarati, taqiyah ukhuwah. Artinya kalau kita tidak bertaqiyah akan rusak persatuan, akan rusak hubungan semuanya. Kita harus tahu kondisi dulu. Ya, apakah seperti itu atau tidak? Ketika seperti itu ya kita bertaqiyah. Ketika tidak ya tentu tidak. Ya. Ini pembahasan perlu kita bahas dalam pertemuan khusus sehingga lebih jelas dan lebih luas insya Allah. Karena waktu sudah habis ya, kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita memahami materi dengan baik, kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengajar pada keluarga kita dan pada teman kita insyaallah. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan kehilafan. Mohon diperbaiki dan dikoreksi. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti di sana.